Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang kompak. Sekali lagi ya, bagi yang menjawab salam kita doakan semoga panjang umurnya, banyak rezekinya, lunas hutangnya, barokah hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jamaah rahimakumullah, wabil khusus ketua DKM dan pengurus semuanya, Al-Mukarram Al-Mukarram Kiai Haji Munawar Halili dari Serang, para habaib, para kiai, ustadz, ustazah, tokoh masyarakat, Bapak Camat, Bapak Kepala Desa dan jajarannya, para sesepuh, bini sepuh, dan kepada panitia yang malam hari ini wajahnya bercahaya bagaikan bulan purnama. Amin ya rabbal. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmatnya kepada kita semuanya. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila kita menghitung nikmat Allah, tentunya kita tidak sanggup menghitungnya. Terutama nikmat sehat, iman dan Islam. Sehat badannya, tebal dompetnya, betul? Kalau toh dompetnya agak tipis, minimal tebal imannya. Amin. Jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu, saya ada pantun sedikit. Boleh? Pergi ke pasar membeli batik. Batiknya dipakai saat kenduri. Jamaah yang hadir di sini tampan dan cantik, membuat penceramah betah berdiri. Alhamdulillah. Jamaah rahimakumullah, ini kebetulan saya ceramahnya tambahan, intinya belakangan. Kalau toh nanti kurang bagus mohon dimaklumi Bapak. Karena kan kalau pemain tambahan kan gitu ya, pelengkap gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, jamaah rahimakumullah, dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, tentunya kita melewati jalan yang bergelombang, betul? Terkadang hidup kita ada di atas, betul? Dunia terasa indah sekali, rezeki lancar, betul? Kesehatan prima, betul? Keluarga bahagia. Namun tak jarang juga kita berada pada posisi di bawah Bapak Ibu. Kesulitan, himpitan ekonomi, datangnya penyakit, bahkan keluarga yang kita cintai pergi meninggalkan kita,
atau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tanya dari bapak-bapak ya. Bapak, mana suaranya? Alhamdulillah, masih kenceng ya. Saya tanya Pak, selama hidup dengan ibu, dengan istri, kira-kira lebih banyak nikmatnya atau lebih banyak ujiannya? Jujur. Katanya ujian Bu, kita tanya ujiannya apa? Apa Pak ujiannya? Bu, mau tahu nggak? Kalau setorannya kurang diomeli 24 jam, betul Bu? Astagfirullah. Katanya apa? Katanya kopinya nggak keluar, betul? Katanya rokoknya nggak keluar, betul? Sekarang kita tanya sama ibunya. Ibu, kira-kira ibu selama hidup dengan bapak lebih banyak nikmatnya atau lebih banyak ujiannya? Nikmatnya katanya Pak. Kenapa nikmatnya? Katanya Pak, semua keinginan ibu itu dikabulkan sama bapak-bapak. Betul Bu? Katanya enggak gini katanya hanya dalam mimpi. Betul Bu? Pak, Bapak, kita sebagai laki-laki kita punya harga diri. Yuk kita buktikan. Saat ini memang kita ada di bawah, roda kita sedang di bawah. Suatu saat nanti kita roda akan di atas. Kita buktikan kita bisa membahagiakan anak istri kita. Amin. Allahu Akbar. Amin kan Bu? Insya Allah nanti tahun depan insya Allah terkabulkan. Amin. Itulah kita hidup di dunia Bapak Ibu. Ya. Hidup di dunia itu pasti ada ujian dan cobaan. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam takjub terkesima. Dengan apa? Dengan satu golongan apabila hidupnya ada di atas maupun di bawah, tetap indah, tetap baik-baik, tetap baik baginya. Pertanyaannya, siapakah golongan yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ibu, siapa Bu? Yaitu orang mukmin. Orang mukmin, sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yuk kita dengarkan sama-sama. Ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Inna amrohu kullahu khair, bahwa semua urusannya itu adalah baik. Walaisa dzakali ahadin ilal mu'min, itu tidak didapatkan kecuali oleh orang mukmin. In asobathu sarra'u syakara fakana khairul lah. Apabila ia mendapatkan kenikmatan, maka ia bersyukur, baik baginya. Wa in asobathu dharra'u sabara fakana khairul lah. Apabila mendapatkan ujian cobaan, maka ia bersabar. Ibu, tahu ya, kalau nanti bapaknya kurang uang belanjaan, mesti apa? Sabar. Kata ibunya, sabar sampai kapan? Ditunggu-tunggu nggak naik-naik. Ya Bu ya, Bismillah ya. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di sini, dengan belajarnya kita di sini, insya Allah Allah akan kasih nanti barokah, kasih rezeki yang berlimpah. Amin. Yuk kita coba uraikan satu persatu. Pertama, in asobathu dharra'u, in asobatu sakaro syakana khairullah. Artinya, apabila mendapatkan kenikmatan, maka ia bersyukur, baik baginya. Yuk kita belajar dengan Rasulullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Jamaah rahmatullah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah tauladan yang baik untukmu. Yuk kita belajar cara bersyukurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Sayyidina Umar masuk ke kamarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu Rasulullah sedang bangun dari tidurnya, tak sengaja tersingkap pakaiannya. Dilihatlah punggung yang mulia Rasulullah, terdapat bekas guratan anyaman kelepah pohon kurma. Seketika itu Bapak Ibu, Sayyidina Umar menangis. Bagaimana mungkin yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidupnya sangat sederhana. Kalau mau seperti apa? Kalau mau seperti Raja Romawi dan Persia, hidupnya bergelimangan harta, tahta dan wanita. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih memilih hidupnya sederhana. Uangnya diberikan kepada umatnya, diberikan untuk dakwahnya. Bu, Ibu, kalau kita tidurnya di mana, Bu? Di kasur yang empuk, betul? Bahkan ada yang pakai kasur yang harganya puluhan juta, betul? Namanya apa, Bu? Spring bed. Pinter tuh Pak. Berarti Bapak itu udah kode tuh Pak. Berikutnya fasilitasnya ada yang pakai apa, Bu? AC. Minimalnya apa? Kipas angin. Ada juga bantalnya pakai bulu apa? Angsa. Betul? Tapi ketika kita bangun Bapak Ibu, pertama kali yang kita lakukan apa? Ternyata rata-rata mencari HP, Bapak. Betul, Bu? Bukannya mengucap syukur alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Mencari HP yang dilihat status tetangga, Pak. Itu ibu-ibu itu, betul? Dilihat status tetangga, ternyata tetangganya sedang beli kulkas besar 2 pintu. Langsung ibu-ibunya apa? Migren, pusing 7 keliling, nuntut sama bapaknya minta dibelikan kulkas yang lebih 3 pintu. Betul? Namanya apa Pak, Ibu? Iri. Kalau misalkan bapaknya tidak mampu, udah mulai ngegosip. Nah yang namanya ibu-ibu kan seneng kan kumpul. Ini tetangganya sedang masak. Jeng. Kenapa? Ada berita heboh. Apa itu? Itu tetangga kita tuh. Kenapa? Beli kulkas 2 pintu gede. Padahal kita tahu ya Jengnya. Kenapa emang? Kan dia nganggur. Betul? Berduaan di rumah terus. Betul? Kan masih jadi suami istri masih baru. Di rumah terus. Masa bisa beli kulkas 2 pintu dari mana itu? Bukannya yang tetangga sebelahnya itu nasihatin, malah bilang gini, pantesan ya uang saya setiap malam hilang. Padahal hilang diambil sama bapaknya beli rokok. Betul? Jangan-jangan ini ya, apa namanya Bu? Tuyul atau babi ngepet. Betul? Bapaknya jadi babi, ibunya jaga lilin. Betul? Karena kemarin dilihat beli lilin banyak katanya. Kesebut
tersebar sekampung. Kalau apa? Kalau tetangganya kita itu babi ngepet. Setelah tersebar di kampung, ditanyakan langsung karena udah parah tersebarnya sampai ke kampung sebelah. Ternyata ditabayunkan, ditanya, ternyata memang kerjanya di rumah ibu. Jadi apa? Jadi reseller, live TikTok, live IG. Jadi sekarang dapat duit gak perlu keluar rumah. Betul kakak? Mana kakaknya? Angkat tangan. Yang kakak-kakaknya yang suka live TikTok, yang IG angkat tangan. Ini kakak-kakaknya biasanya. Jadi bu, belajar gimana caranya dapat duit hanya di rumah. Itu ya. Jadi bapak ibu semuanya, pesannya apa? Jangan banyak prasangka. Karena prasangka itu adalah dosa. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni nabadh-dhanni itsm. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, dan janganlah engkau mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaktaba'dukum ba'do, dan janganlah di antara kalian menggunjing di antara yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lama akhi maitan sakaritumu. Apakah engkau suka memakan daging saudaramu sendiri yang telah mati? Ibu, kira-kira kalau ada yang mati saudara kita suruh makan, kira-kira jijik tidak? Jijik. Oleh karena itu wattaqullah, bertakwa kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Semoga Allah ya Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Yo Bapak Ibu, mulai malam hari ini kita tobatan nasuha, tidak membicarakan aib orang lain. Tapi yuk kita apa? Meniru cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alladzina yu'minu hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah beriman di antara kalian sebelum mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu, rumusnya ini ya rumusnya kalau kita mau dapat rezeki, kita harus apa bu? Apa pak? Harus ikhlas dengan apa? Dengan rezeki orang lain. Ya bu ya pak ya. Sehingga kita insya Allah akan ridho, Allah akan berikan rezeki yang sama atau berlebih. Kemudian bagaimana cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ibadahnya? Jangan ditanya Bapak Ibu. Suatu ketika Sayyidina Aisyah radhiyallahu an melihat kaki Rasulullah bengkak-bengkak. Kenapa? Karena terlalu lama sholat tahajud. Betul? Sampai ditanyakan sama Sayyidina Aisyah, istri tercintanya beliau, ya Rasulullah, engkau sudah diampuni dosa-dosanya di masa lalu dan yang akan datang, kenapa kau masih seperti ini ibadahnya? Apa jawaban romantis Rasulullah? Afala akunu abdan syakura. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang pandai bersyukur? Bandingkan dengan kita Bapak Ibu, kita ibadahnya bagaimana bu? Sedikit atau kencang? Sedikit atau kencang? Sedikit. Ya Bapak, kita ibadahnya berapa Pak? Masih sedikit. Ibadah tahajudnya kadang kita lakukan, kadang kala enggak, banyak tidak kita lakukan. Sholat 5 waktu pun kadang kala tertinggal, kadang kala terakhir. Betul? Kalau
waktu Jumatan yang kita bawa apa Bapak? Infaknya recehan, betul? Tapi ketika kita minta sama Allah, ya Allah masukkan aku ke dalam surga Firdaus, betul? Pakai jalur VVIP tanpa adanya hisab, betul? Kalau toh minta rezeki, minta dijadikan sultan Cikesik, ya. Jadi ngaca Bapak Ibu, kita ibadahnya masih kurang. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita janjinya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, aku akan bukakan jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ku berikan rezeki dari arah yang tidak disangkanya. Wa may yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuh. Dan bertawakal, berserah dirilah kepada Allah, maka akan kucukupkan keperluannya. Mulai malam ini Bapak Ibu, yuk ya, kalau yang cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita kuatkan, kita kencengkan ya ibadah kita. Setuju? Kita kuatkan sholat tahajud kita. Setuju? Bagi bapak-bapaknya, kita usahakan semaksimal sholat 5 waktu, bila perlu sholat berjamaah di masjid. Setuju? Insya Allah akan terjadi perubahan. Apa yang diminta sama ibu, kebahagiaan dunia dan akhirat, insya Allah tahun depan akan tercapai. Amin. Insya Allah ya Pak ya. Insya Allah Bu ya. Alhamdulillah. Berikutnya yang tidak kalah dahsyat lagi, yang tidak kalah pentingnya lagi, apa itu? Wa in asobathu bora'u sobaro fakana khairul lah. Apabila kita mendapatkan ujian dan cobaan, maka kita bersabar. Itu baik bagi kita. Yuk, cara bersabarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti apa? Waktu dakwah, pasti Bapak Ibu udah dapat, ya, udah dapat sejarahnya. Dakwah dicaci, betul? Dimaki, betul? Dihinakan, betul? Terus siapa? Diusir, betul? Mau dibunuh, betul? Bahkan yang mencaci sakit, akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi yang mencaci maki, betul? Mendoakan kesembuhannya, betul? Ya, ada informasi karena diusir di Mekah, ada informasi bahwasanya di kampung sana sono itu ada kampung yang akan menerima dakwahnya. Rasulullah datang ke sana, bukannya karpet merah ya yang didapatkan, disambut dengan karpet merah, tapi apa Bu? Ternyata disambut dengan timpukan batu. Disambut dengan apa? Dengan timpukan ya batu sampai berdarah. Ibu, sanggup nggak kita seperti itu? Kita aja Ibu, contoh nih jalan ke sini nih, senggolan aja Bu. Kira-kira marah nggak Bu? Wah, Bapak, kira-kira kalau senggolan di jalan bagaimana Pak? Yang salah misalkan yang nyenggol, kira-kira gimana? Nyaci maki, betul? Marah-marah, betul Bu? Ternyata nggak selesai. Dibawalah ke polsek, ketemu sama polisi, ditanya sama polisi, Bu, ceritanya seperti apa? Kok bisa keserempet? Gini loh Pak, saya kan mau ke pasar, saya belok ke kanan, ternyata bapaknya ini numbur saya. Kan saya wanita Pak, saya harus dilindungin. Baik Bu, kita dengarkan dulu ya bapaknya ya. Pak, Bapak memangnya seperti apa pakai motornya? Pak polisi, saya pakai motornya itu pelan-pelan, istighfar berkali-kali di jalan Pak polisi. Kemudian saya juga jalannya 40 km per jam, lambat banget. Tiba-tiba ibu belok ke kanan, sennya ke
kiri. Yang salah siapa Bu? Ada yang pernah gitu nggak? Belok ke kanan, saya ke kiri. Yang salah siapa Bu? Setelah ditanya sama polisi, Bu memang kenapa? Habis setoran bapaknya kurang. Betul Bu? Ternyata mikirin setoran kurang, akhirnya nggak konsentrasi. Kemudian udah gitu Bu, ibu yang salah, ibu yang minta maaf sama bapaknya. Oh saya salah ya Pak ya, oke deh saya minta maaf. Kalau gitu saya emang orang harus sabar. Nah Bu, sabar itu asabru inda sodamatil ulah. Sabar itu ketika kita mendapatkan ujian, cobaan, timpukan pertama kali. Kalau sudah selesai, itu bukan sabar, telat sabar. Jamaah rahimakumullah, kesimpulannya apa? Yuk kita simpulkan sama-sama. Pertama, kalau kita mendapatkan kenikmatan, kita harus apa Bu? Yang kenceng Bu, harus apa Bu? Harus syukur. Syukurnya bagaimana? Pertama, niatkan dalam hati bahwa semuanya itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ucapkan dengan lisan alhamdulillah. Yang ketiga, lakukan dengan perbuatan. Caranya bagaimana? Caranya kita investasi akhirat. Ya Pak ya. Caranya kita nabung akhirat. Ya. Idza mata banu Adam in qata'a amaluhu ila min salas. Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amal ibadahnya kecuali 3 hal. Yang pertama, sodakoting jariyah, sodako yang terus mengalir pahalanya. Ibu, kalau nanti dapat rezeki dari bapak, tolong disisihkan. Kalau ada pembangunan masjid, ikut apa Bu? Gotong royong. Kalau ada pembangunan musola, ikut apa Bu? Ikut nyumbang. Kalau ada pembangunan pesantren, ikut apa? Bapaknya ikut apa Pak? Nyumbang. Kalau ada fasilitas umum Pak, kita ikut nyumbang. Itulah nanti ketika kita sudah meninggal dunia, tetap pahalanya akan mengalir ke kita. Setuju Pak? Kemudian au ilmi yuntafa'u bih. Nah, ilmu yang bermanfaat. Ibu punya ilmu tentang Al-Quran, baca Al-Fatihah, ajarkan kepada anak kita. Ajarkan kepada anak kita sudah bisa dipakai untuk sholat 5 waktu. Ketika kita meninggal dunia, tetap mengalir pahalanya. Mudah atau mudah? Insya Allah mudah. Bagi kakak-kakaknya yang masih muda-muda, yang biasa konten kreator, ya, yuk kau bikin konten kreator yang baik. Untuk apa? Agar kebaikan itu terus mengalir pahalanya. Yang ketiga adalah awaladin solihi yad'u lah, yaitu anak yang soleh mendoakan kepada orang tuanya. Allahumma gfirli wali walidaya warhamhuma kama robayani shoghira. Ya Allah, ampunilah saya, ampunilah kedua orang tua saya, sayangilah orang tua saya sebagaimana menyayangi kami waktu kecil. Setuju Pak? Setuju Bu? Kemudian kalau kita dapat musibah, ujian dalam hidup kita, berarti kita harus bersabar, ya. Dengan sabar itu insya Allah, ya, mayusibul muslim min nasobin wala nasobin wala hami wala hasmi wala adha wala ghomi hatta syaukati yuksyakuha ila kafaru biha min khotoya. Tidaklah seorang muslim ditimpa musibah berupa sedih. Pernah sedih Bu?
berupa sakit. Pernah sakit Bu? Kemudian kekecewaan, gangguan, bahkan duri pun yang melukai tubuh kita, melainkan dengan Allah lah akan menghapus dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk kita sama-sama berdoa kuatkan semoga malam hari ini ya kita diberikan kekuatan untuk merubah diri kita untuk lebih baik. Kemudian kita sholawat ya. Kita sholawat semoga nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ayo Bu. Ya Rasul salam alaika. Bapak ya Pak. Ya Habib salam alaika. Sholawatullah alaika. Ulangi sekali lagi Bu ya, bareng-bareng Bu ya. Ya Nabi alaika. Bapak salam alaika. Ya Habib salam. Sholawatullah alaika. Ya Allah ya Rabbi, semoga Engkau berikan kepada kami senantiasa ampunan-Mu. Amin. Ya Allah ya Rabbi, ampunilah kedua orang tua kami yang telah membesarkan kami dari kecil hingga besar. Ya Allah, ampunilah saudara kami kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah, berilah kesehatan kepada kami, berilah jalan lurus kepada kami, masukkanlah kami ke dalam surga-Mu, surga Firdaus. Berilah kemudahan kami dalam mencari rezeki ya Allah. Bukakanlah pintu rezeki kepada kami dengan deras. Tuntunlah kami ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik Bapak Ibu, karena waktunya sudah malam dan ada Bapak ya yang nunggu, saya tidak bisa lama-lama lagi. Saya sampaikan ke Bapak Ibu, mohon maaf apabila dalam penyampaian saya kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Bisa dimaafkan ya Bu ya kalau ada salah ya. Insya Allah ya, sama-sama maafkan. Kalau ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.